Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa fahma. Allahumma amin. Jamaah sekalian, ibu-ibu pengajian Masjid Abu Bakar yang kami cintai, dan seluruh pemirsa yang mengikuti melalui Al-Um TV. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita sehat walafiat serta semangat di dalam kebaikan, dan semoga Allah menyempurnakannya dengan hidayah yang langgeng, hidayah yang sempurna hingga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat dan salam jangan lupa senantiasa kita panjatkan kepada Allah agar senantiasa dicurahkan untuk panutan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, kiat meningkatkan iman. Setelah kemarin yang pertama kita sampaikan meningkatkan iman dengan ilmu yang bermanfaat, maka bisa kita sampaikan penjabarannya kali ini. Termasuk bagian dari ilmu manfaat adalah memantapkan iman dengan membaca dan merenungkan Al-Quran. Jadi kita fokus ilmu manfaat secara khusus berbentuk membaca Al-Quran dan merenungkan. Nah, untuk ibu-ibu yang kemarin saya sampaikan, ada kitab yang terjemahan saya itu judulnya Keajaiban Iman. Mohon maaf ternyata habis. Kata penerbit sudah dilacak, hanya tinggal 3 saja, itu di Bukalapak, tinggal 3 biji. Nah, sehingga ya kita nggak bisa menghadirkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, membaca Al-Quran dan merenungkannya ada 2 amal, ada membaca, ada merenungkan, ada qiraah, ada tadabbur. Keduanya merupakan pintu ilmu yang bisa menambah iman, memantapkan iman, dan menguatkan iman. Jadi iman bisa bertambah, bisa mantap, bisa kuat melalui membaca Al-Quran, melalui tadabbur Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada kaum mukminin sebagai hidayah, sebagai petunjuk jalan, sebagai rahmat, sebagai cahaya yang menerangi kehidupan dan menerangi jalan, sebagai obat kesembuhan, sebagai pelajaran, zikra lidzakirin,
dan sebagai busra lil mukminin, lil muslimin, sebagai pemberi kabar gembira bagi orang-orang muslim, bagi orang-orang mukmin. Kita coba ibu sekalian mengambil ilmu dan keberkahan dari firman Allah berikut. Misalnya surat Al-An'am 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uh wattaqu la'allakum turhamun. Ini Al-An'am 155. Ini adalah kitab suci 155. Wa hadza, dan ini adalah kitabun kitab, anzalnahu yang kami menurunkannya, mubarakun sebagai kitab yang membawa berkah, mubarak. Ibu-ibu sekalian rahimakumullah, al-barokah dalam bahasa Arab itu maknanya al-khairul katsir, kebaikan yang banyak. Mubarak artinya mengandung kebaikan yang banyak, bahkan tak terbatas, itu namanya berkah. Makanya kita minta rezeki yang berkah, itu artinya rezeki yang kemanfaatannya tanpa batas. Kita tidak melihat ke jumlahnya, tapi melihat kepada fungsinya, nilainya yang membawa kepada keberkahan, kebaikan dalam rumah tangga. Karena banyak rezeki itu jumlah banyak tapi membawa masalah. Nah, karena itu barokah, berkah itu penting, menjadi hajat yang penting dalam hidup. Kita minta hidup yang berkah, keluarga yang berkah, rezeki berkah, keturunan yang berkah. Lah kitab suci Al-Quran ini kitabun mubarak. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarak. Karena mubarak, maka Allah terus menyuruh, salah satu perintah Allah ya untuk kaitannya dengan kitab mubarak ini, fattabi'uh, maka ikutilah kitab Al-Quran yang mubarak ini. Ikuti itu ya mulai dari mengimani, membaca, mempelajari, merenungkan, mengamalkan, mendakwahkan, membela, itu sudah masuk ke dalam kata ittiba, fattabi'uh. Wattaqu la'allakum turhamun. Wattaqu, dan bertakwalah pada Allah, yang diperintah ya laksanakan, yang dilarang ya dicegah, dijauhi. La'allakum turhamun, supaya kalian diberi rahmat oleh Allah. Jadi rahmat akan datang dalam bentuk yang besar, yang banyak, kalau kita bertakwa. Dan kita bisa bertakwa kalau ittiba Al-Quran, gitu ya. Jadi tidak bisa bertakwa tanpa ittiba Al-Quran, tidak bisa. Maka Al-Quran diimani, dicintai, dibaca, dipelajari, direnungkan, diamalkan, dan seterusnya. Nah, itu kita bertakwa kepada Allah. Hasilnya kita akan diberi rahmat. Jamaah sekalian rahimakumullah, kemudian Al-Maidah ayat 15-16. Al-Maidah 15-16. Qad ja'akum minallah nurun wa kitabum mubin yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur
bi'idnih wa yahdihim ila siratim mustaqim. Kalau ayat yang penting ibu-ibu sudah menulis surat dan ayatnya saja. Qad ja'akum, telah datang pada kalian hai orang mukmin, minallahi, dari Allah, nurun, cahaya. Cahaya Rasulullah adalah nur. Al-Quran ini juga nur. Ya karena ini disebut dua-duanya nurun, cahaya. Wa kitabum mubin, dan kitab yang nyata. Nabi adalah cahaya, Quran adalah kitab yang nyata. Yahdi bihillah, yang Allah memberi petunjuk dengan Al-Quran ini, manittaba'a ridwanah, siapa saja yang mengikuti ridho Allah. Islam itu Allah cintai, Allah ridhoi. Nabi Muhammad, Al-Quran, Allah cintai, Allah ridhoi. Siapa yang ikut Islam, ikut Quran, ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu berarti orang mengikuti ridho Allah. Kalau orang sudah mengikuti ridho Allah berupa Al-Quran atau Sunnah atau Islam, maka Allah berjanji yahdi subulas salam. Allah akan menunjukkan orang ini karena sudah beriman, karena sudah ikut yang benar, ikut ridho Allah. Allah akan menunjukkan kepadanya subulas salam, jalan-jalan keselamatan yang ada di dalam agama Islam. Agama Islam, satu agama ini berisi banyak amal soleh, berisi banyak perkara yang baik. Masing-masing itu menuju keselamatan. Itu namanya subulus salam. Jadi jalan-jalan keselamatan ini ada di dalam agama Islam. Agama Islam satu, tapi berisi banyak ajaran yang menuju keselamatan. Akan ditunjukkan dia ahli ini, ahli ini, ahli ini, ahli ini. Ya, ahli sholat, ahli puasa, ahli zikir, ahli sedekah, ahli baca Quran, ahli infak, ahli yang lain. Subulus salam, subulas salam, jalan-jalan keselamatan. Setelah diberi jalan keselamatan, atau di samping diberi jalan keselamatan, sebagai bentuk lengkapnya wa yukhrijuhum minadh-dhulumat, dan Allah mengentaskan orang ini karena sudah ikut ridwan Allah, dientaskan dari dhulumat, macam-macam kegelapan. Kegelapan itu banyak, kebodohan itu banyak, maksiat itu banyak, kemungkaran itu banyak, kefasikan banyak. Lah, orang ini dimentaskan dari berbagai macam kezaliman dan kegelapan. Dibawa kemana? Ilan nur, kepada cahaya-cahaya Islam, cahaya ridho Allah. Ya, semakin sempurna lagi cahayanya, biiznihi, dengan izin Allah. Wa yahdim ila siratim mustaqim, dan mereka semua dibawa oleh Allah, diboyong, ditunjukkan kepada jalan lurus. Sirat mustaqim, ibu-ibu sekalian, sirat itu jalan, torik itu juga jalan. Tapi kenapa menggunakan sirat? Sirat ini untuk menunjukkan bahwa jalan ini jalan yang amat luas, muat berapapun yang mau masuk di dalamnya, tidak akan pernah berdesak-desakan. Hidayah Allah itu ya memuat berapapun banyaknya orang yang mau masuk, tanpa ada kesempitan di dalamnya. Karena itu diungkapkan dengan kata sirat al-mustaqim. Karena itu luas tanpa batas. Beda kalau torik ya sempit jalannya. Ila siratim mustaqim. Coba kita perhatikan ibu sekalian, ini kan berawal dari Al-Quran, lalu ikut Quran. Dari situ muncul macam-macam kebaikan, bentuk dari keberkahannya. Subulus salam diberi, kemudian diselamatkan dari zulumat, lalu ditempatkan di tengah-tengah nur, cahaya, lalu
bawa ke dalam sirat al-mustaqim yang berakhir dengan surga Allah. Nah itu kalau ikut Al-Quran. Baik, kita tambah yang ketiga ayatnya, suratnya. Surat Shad ayat 29. Shad ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih waliyatadzakkara ulul albab. Kitabun, ini kitab. Anzalnahu, kami turunkan, ilaika kepadamu Muhammad, mubarakun sebagai kitab membawa berkah. Lihat dabaru supaya apa? Karena ini sudah kitab berkah, diapakan? Kalau pertama tadi di surat Al-An'am, fattabi'u, ikuti. Kemudian di surat Al-Maidah juga begitu, ikuti. Nah, yang sekarang yang di surat Shad bukan ikuti yang ditonjolkannya, khusus lihat dabbaru ayati, supaya mereka merenungkan ayat-ayatnya. Jadi bentuk khusus mengikuti itu, salah satu bentuk khususnya merenungkan ayat-ayatnya. Kalau mengikuti kan umum, mencakup segala makna. Lah ini mentadabburi, lihat dabbaru ayati, agar mereka merenungkan ayat-ayat Al-Quran. Waliyatadzakkara ulul albab, dan supaya orang yang cerdik pandai mengambil pelajaran. Bapak Ibu rahimakumullah, Al-Quran ini memang terbatas, hanya 30 juz ya. Ini kan Al-Quran ya. Ini Quran terjemah Depak yang terbaru ya, cetakan Depak yang terbaru, sudah revisi. Jadi Quran itu ya terbatas, tapi ilmunya tidak terbatas. Orang yang ulul albab begitu membaca Al-Quran, merenungkan, menggali maknanya, pelajaran Quran itu tak terbatas. Pelajaran yang baik, yang benar, tidak terbatas dari Al-Quran, di dalam Al-Quran. Dan itu khusus untuk ulul albab, orang yang cerdik pandai, yang ahli zikir kepada Allah dengan hatinya, dan ahli fikir ya terhadap ayat-ayat Allah. Itu ulul albab, ahli zikir dan ahli fikir. Itu tafsiran ulul albab, ahli zikir kepada Allah dan ahli fikir terhadap ayat-ayat Allah. Kalau itu dijalani Bapak Ibu rahimakumullah, pasti iman ini bertambah, berkembang, menguat, sempurna, dan langgeng. Ya, itu kalau kita dengan Quran tidak putus, tidak lepas, akrab, erat hubungannya dengan Quran. Apalagi Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita juga bisa menjadikan Al-Quran sebagai istisfa, Al-Quran, bil Quran, sebagai syifa, sebagai sarana sembuh. Quran fungsinya banyak, sebagai huda, hidayah, sebagai nur, sebagai rahmat, ya, sebagai busra, zikra, juga sebagai syifa, sebagai obat. Makanya di ada pusat kajian, bahkan bukan hanya pusat kajian, jadi ada pusat kajian tauhid dan ruqyah, bahkan ada pesantren tinggi dengan prodi, program studi tauhid dan ruqyah. Kemudian ada juga pengobatan dengan ruqyah dan lain sebagainya. Itu semakin terasa yang namanya manfaat Al-Quran. Betapa banyak orang itu
hidupnya sengsara, begitu kemudian berobat dengan Quran langsung sembuh. Ya, dia berobat kemana-mana nggak sembuh, berobat dengan Quran sembuh. Wah, semakin cinta, semakin yakin, semakin beriman dengan Quran. Makanya Allah berfirman surat Al-Isra ayat 82. Al-Isra 82. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Wa nunazzilu minal Qur'an, kami menurunkan Al-Qur'an ini, dari Al-Qur'an ini, ma huwa shifa, sesuatu yang memang menjadi syifa, menjadi kesembuhan. Quran menjadi kesembuhan baik untuk penyakit fisik maupun penyakit rohani. Lebih-lebih penyakit rohani, lebih-lebih penyakit hati. Termasuk penyakit yang merusak logika, akal sehat. Jadi yang penyakit yang merusak hati bisa disembuhkan oleh Quran. Yang merusak akal sehat bisa disembuhkan oleh Quran. Yang merusak tabiat manusia bisa disembuhkan dengan Al-Quran. Pendek kata, Al-Quran syifa wa rahmah, dan sebagai rahmat lil mu'minin. Artinya apa? Jamaah sekalian, kita tidak bisa mendapatkan obat dan rahmat dari Al-Quran secara maksimal kecuali kalau kita beriman. Semakin kuat imannya pada Quran, maka semakin sempurna kesembuhan yang didapat melalui ruqyah Al-Quran atau rahmat melalui Al-Quran. Karena di dalam sejarah, orang kafir pun di zaman Nabi Muhammad SAW oleh para sahabat, orang kafir yang disengat oleh hewan berbisa, itu ketika diruqyah sama sahabat Nabi, itu langsung sembuh seketika. Itu orang kafir aja bisa merasakan rahmatnya Al-Quran sebagai syifa. Karena orang kafir waktu itu percaya, memang percaya kalau orang Islam ini punya ilmu ruqyah, bisa menyembuhkan, dan dia sedang membutuhkan. Karena dia percaya, walaupun bukan sebagai seorang muslim, ya, maka diberi kemanfaatan, langsung sembuh seketika. Lalu sahabat ini diberi upah beberapa ekor kambing sebagai upahnya karena langsung sembuh. Jamaah sekalian rahimahullah, nah ini Al-Quran fungsinya besar. Tapi bagi siapa? Bagi orang beriman saja. Kalau tidak beriman, adanya Al-Quran tidak membawa obat dan rahmat, justru membawa kerugian dan kesengsaraan. Makanya Allah mengatakan wala yaziduz zalimina illa khasara, dan tidaklah Allah menambah kepada orang zalim kecuali kerugian. Dengan adanya Quran, orang zalim semakin rugi karena tidak mau mengambil kebaikannya, ya tambah rugi. Kalau orang mukmin semakin untung karena mau mengambil. Jadi Quran itu Bapak Ibu rahimakumullah mengangkat derajat satu kaum dan merendahkan satu kaum yang lain. Tergantung bagaimana sikapnya pada Quran. Kalau beriman, tambah naik derajatnya. Kalau tidak beriman dan memusuhi, ya tambah rugi dia, tambah terjatuh. Nah, untuk kutipan ayat di awal ini cukup tambah satu saja. Ini sekaligus ada teknisnya. Bagaimana supaya kita bisa mendapatkan pelajaran Quran, cahaya Quran, hidayah Quran, syifa Al-Quran, supaya bisa mendapatkan itu semua gimana? Allah memberi kunci sebagai berikut. Surat Qaf ayat 37. Ini teknisnya.
Kalau kita ingin mendapatkan manfaat Quran, jangan lupa surat Qaf ayat 37. Ini gampang diterangkan, sulit diterapkan, ya. Butuh latihan karena butuh iman. Inna fi dzalika la dzikrah liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Kata Allah, inna fi dzalik, sesungguhnya di dalam hal yang demikian, la dzikra, ada pelajaran. Ada pelajaran. Jadi di dalam apa yang diterangkan Al-Quran itu ada pelajaran. Tapi bagi siapa? Liman kana lahu qalbun, bagi orang yang punya hati. Punya hati. Karena hati itu, ibu-ibu sekalian, merupakan pintunya hidayah, ya, tanah tempat bertumbuhnya benih iman. Hati inilah tempat amalan zikir, hatinya berzikir. Kalau tidak, hatinya itu ghafil, hatinya itu lalai, ya. Naudzubillah, kalau lebih dari itu bukan hanya ghafil, tapi termasuk qasi, hati keras. Lebih dari itu mayyit, hati mati. Jadi ada hati hidup, ada hati sehat, ada hati marid, sakit, ada hati yang keras, ada hati yang mati. Jadi macam-macam hati. Nah, hati yang hidup itu hati yang beriman, hati yang bisa berzikir, hati yang bisa berfungsi menerima hidayah Quran, bisa menangkap cahaya Quran. Itu namanya hati yang hidup, hati yang salim, qalbun salim. Ya, illa man atallaha biqalbin salim. Jadi kalau ingin mendapatkan pelajaran Quran, liman kana lahu qalbun, bagi orang yang punya hati. Satu. Kedua, au alqas sam'a, atau memberikan seluruh pendengarannya. Jadi misalkan pas ngaji begini, memang fokus pendengarannya itu hanya mendengarkan isi Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran maupun penafsirannya. Alqas sam'a wa huwa syahid. Yang ketiga, sementara dia itu syahid. Syahid itu hadir, dia hadir, zahir fisiknya ya zahir, dan batinnya hadir. Dia merasa sebagai mukhatab, sebagai orang yang diajak bicara langsung oleh Allah. Ya, merasa memang memposisikan diri, dia hadir, Allah bicara kepadanya, telinganya dibuka, hatinya dibuka. Itu teknisnya. Mudah diterangkan, tapi sulit diterapkan kecuali orang yang mendapat pertolongan Allah mudah. Nah, untuk mendapat pertolongan Allah diperlukan keikhlasan kita, lalu usaha pasti akan diberi oleh Allah. Ya, jadi memang kausalitas ada sebabnya dulu, ya. Sebabnya kita beriman, kita kepingin, kita usaha, baru di situ Allah nuntun, Allah memberi. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, yang bersungguh-sungguh ya berjalan di jalan kami, pasti kami tunjukkan jalannya. Jadi ada usaha, lalu ada taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sekalian rahimakumullah, kalau ini yang terjadi, ya pasti iman itu berkembang apa berkurang? Pasti berkembang. Menguat apa melemah? Pasti menguat. Itu caranya, pasti menguat. Bapak Ibu, bagaimana tidak menguat? Kalau kita baca Quran tahu maknanya, merenungkan tahu maknanya, kita mendapati ternyata kan banyak ilmu. Kita mendapati di dalamnya ada Allah, pencipta alam semesta namanya Allah. Segala kebaikan di tangan Allah.
Oh, semua pujian hanya milik Allah. Segala kendali, segala sesuatu di jagat raya hanya di tangan Allah. Sumber kebaikan kepada Allah, dari Allah, kembalinya kepada Allah. Allah beristiwa di atas arsy yang agung, yang maha tinggi di atas segala makhluknya, tapi maha mengetahui segala sesuatu. Tidak ada yang luput dari ilmu Allah, tidak ada yang luput dari kekuasaan Allah, tidak ada yang luput dari pengaturan Allah, tidak ada yang samar atas Allah. Allah mengetahui yang rahasia dan yang lebih rahasia lagi. Allah mendengar semua jeritan, semua doa. Allah melihat semua tingkah laku manusia. Allah maha memberi, Allah maha menghalangi, Allah maha memberi pahala, Allah maha menghukum, Allah maha adil, Allah maha pemurah. Macam-macam ilmu tentang Allah, ma'rifatullah, nama Allah, sifat Allah, perbuatan Allah, hak-hak Allah, hukum Allah. Subhanallah, kebaikan-kebaikan Allah. Lalu pujian-pujian Allah untuk orang soleh. Orang soleh itu diberi kemuliaan, diberi balasan surga. Surga itu sifatnya ini itu indah, ya, nikmat abadi. Lalu diterangkan musuh-musuh Allah itu yang begini, begini, begini. Nanti dimasukkan ke dalam neraka. Neraka itu mengerikan begini dan begini. Nah, itu semuanya pasti akan menambah iman, pasti akan menguatkan iman. Jamaah rahimakumullah, selagi manusia itu membaca Quran dengan tadabbur, pasti mendapatkan kekuatan, mendapatkan berkembangnya iman, kekuatannya iman, buah daripada iman, itu semua didapat. Imam Al-Ajurri rahimahullah berkata, siapa yang merenungkan firman Allah, Imam Al-Ajurri itu kan nggak salah wafat tahun 360 ya, Hijriyah, lama, lebih dari 1000 tahun yang lalu lebih. Beliau berkata, siapa yang merenungkan firman Allah pasti mengenal Robnya, pasti mengenal Tuhannya. Nah, iya, wafat 360 di Mekah, Imam Al-Ajurri. Siapa yang mentadaburi firman Allah pasti mengenal Tuhannya, mengenal keagungan, agungnya kerajaannya, kekuasaannya, mengenal agungnya karunia Allah untuk orang beriman, mengenal kewajiban-kewajiban hambanya yang harus ditunaikan kepada Tuhannya, ya, dan seterusnya, panjang lebar. Kemudian bagian akhir beliau berkata begini, jadi siapa yang selalu seperti ini, jadi dia merenungkan Quran, kemudian yang wajib itu diikuti, yang dilarang itu dijauhi. Selama seperti ini, maka dia akan
mendapatkan hidayah Al-Quran, mendapatkan kemuliaan. Kata beliau begitu. Mendapatkan kesembuhan Al-Quran. Jadi intinya itu, kata beliau, ketika membaca, yang dia cari adalah mata at-ta'idhu bima atlu. Kapan saya mengambil mau'idhah dengan apa yang saya baca. Kata beliau begitu. Jadi ketika membaca itu yang dicari itu mau'idhahnya. Ya, kapan saya bisa mengambil mau'idhah dari yang saya baca? Bukan kata beliau, orang yang perhatiannya hanya kapan saya selesai membaca surat ini. Kata, bukan orang yang perhatiannya kapan saya selesai surat ini. Tetapi apa yang bisa saya fahami dari firman Allah ini? Kapan saya harus menjauhi apa yang Allah larang? Kapan saya harus ngambil pelajaran? Itulah yang bisa memberikan pelajaran-pelajaran. Jadi Al-Quran itu pelajaran keberkahan dalam bentuk yang luas dan dalam akan didapat kalau tadabbur, bukan sekedar membaca. Kata beliau, walaupun membaca itu ya ibadah, tetapi kalau untuk mendapatkan kebaikan yang lebih dan dalam, harus ditambah lagi dengan yang namanya tadabbur. Yang namanya tadabbur. Nah, tadabbur untuk orang awam ya cukup mentadaburi melewati terjemahan sebisanya, selama bisa. Kalau tidak bisa jangan dilanjut, tanya kepada yang mengerti. Jangan memikirkan yang sulit, memikirkan yang samar, yang tidak bisa. Nah, itu kasih tanda, nanti tanyakan ke ustadz. Tapi kalau sudah jelas, itu direnungkan. Nah, itu akan mendapatkan banyak kebaikan. Makanya Allah berfirman tentang tadabbur ini, tentang tadabbur, afala yatadabbarunal Qur'an. Maka apakah mereka tidak merenungkan Al-Quran? Silakan Quran direnungkan. Salah satu hasil kalau merenungkan Quran, pasti akan sampai kepada bukti Quran ini benar, Quran dari Allah, Nabi Muhammad benar, Islam benar, saya ikut Quran. Itu pasti begitu. Makanya lanjutan ini surat An-Nisa 82 ya, surat ditulis An-Nisa 82. Afala yatadabbarunal Quran walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau Quran ini bukan dari Allah, niscaya mereka yang meneliti Quran pasti sudah menemukan adanya banyak perselisihan isinya Quran, banyak kontradiksi. Kalau betul Quran itu dari manusia, bukan dari Allah, niscaya siapapun yang mempelajari meneliti Quran pasti menemukan perbedaan yang banyak, perselisihan yang banyak, kontradiksi yang banyak. Tapi karena Quran ini dari Allah, maka tidak ada satupun kontradiksi. Karena tidak ada satupun kontradiksi yang ditemukan dalam Quran, berarti membuktikan Quran dari Allah. Makanya banyak orang kafir masuk Islam setelah meneliti Quran. Untuk ada yang meneliti Quran murni karena ilmu, ternyata hasilnya sesuai dengan ilmu pengetahuan alam. Meneliti 30 tahun sebuah disiplin ilmu, ternyata sudah ada di Quran hasilnya. Dia mencarinya di luar Quran 30 tahun. Begitu membaca Quran, loh kok sudah ada 1000 tahun yang lalu.
Makanya kesimpulannya mustahil ini dari orang, ini dari Tuhan. Banyak orang kafir masuk Islam. Ada juga yang dibayar atau punya misi untuk mempelajari Quran agar mendapatkan kesalahan-kesalahannya. Semakin diteliti, semakin menemukan kebenarannya. Sehingga banyak yang masuk Islam. Lalu bercerita terus terang, saya dulu bertugas ini, dibayari ini, oleh ini untuk mencari kesalahan Quran. Ternyata Quran mengalahkan saya. Saya yang menemukan, bukan kesalahan yang saya temukan, malah kebenaran. Quran semakin dipelajari, semakin memberikan kebenaran, memberikan manfaat. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, kemudian yang kedua, untuk ayat tadabbur, saya baca surat Al-Mu'minun, ya. Surat Al-Mu'minun. Bentar. Al-Mu'minun ayat berapa? 66 sampai 70. 66 sampai 70. 66. Qad kanat ayati tutla alaikum fakuntum ala aqabikum tanqisun mustakbirina bihi samiran tahjurun afalam yadabbarul qawla am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahumul awwalin am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun am yaquluna bihi jinnah bal ja'ahum bil haqq wa aktsaruhum lil haqqi karihun. Al-Mu'minun 66 sampai 70, saya baca terjemahannya. Sungguh ayat-ayatku Al-Qur'an selalu dibaca, selalu dibacakan kepada kalian, hai para orang yang durhaka, orang yang kafir, orang yang enggak percaya. Tetapi kamu atau kalian selalu berpaling ke belakang. Dibacakan Quran berpaling, dibacakan berpaling. Artinya tidak ada iman, tidak ada percaya, tidak ada iman, tidak ada perenungan. Jadi ini yang menjadikan orang merugi walaupun Quran sudah ada di tengah mereka. Ketika berpaling, mundur dari Quran, menjaga jarak dari Quran, itulah yang menjadikan orang sengsara. Adanya Quran di tengah mereka semakin menambah kesengsaraan karena sikapnya yang salah. Quran harus didekati, bukan dijauhi. Ya, ayat-ayatku selalu dibaca pada kalian, tapi kalian selalu mundur ke belakang, berpaling, tidak peduli, ya acuh, tidak perhatian, tidak butuh gitu kan. Mustakbirin, sombong, tidak butuh Quran, sombong. Bihi samiran tahjurun, yaitu mustakbirin bihi samiran tahjurun, selalu sombong dengan Quran, menjadi perbincangan di malam hari, tapi untuk menjelek-jelekan Quran. Wah, mereka begadang sampai malam, isinya menjelek-jelekan Al-Quran. Dengan menyombongkan diri dan mengucapkan perkataan-perkataan keji terhadap Quran pada waktu kamu bercakap-cakap di malam hari. Jadi mereka ngerasani Quran, ya banyak orang yang begitu. Ngerasani Quran ya memfitnah, membenci, mengkritisi, mengolok-ngolok. Itulah yang menjadikan orang tidak mendapatkan keberkahan Quran yang tanpa batas tadi. Lanjut ayat 68. Maka tidaklah mereka merenungkan firman Allah, ataukah adakah telah datang kepada mereka apa yang tidak pernah datang kepada nenek moyang mereka terdahulu. Atau jadi kalau kenapa sih mereka itu tidak mau merenungkan Quran? Apakah hatinya terkunci? Ataukah mereka tidak mengenal Rasulullah Muhammad sehingga tetap mengingkari Al-Quran? Bapak Ibu rahimakumullah, orang kalau sudah tidak percaya dengan Nabi Muhammad, pasti ya tidak mau dengan Quran. Karena Quran itu yang dibawa Nabi gitu. Tapi kalau sudah beriman dengan Nabi Muhammad,
ya pasti menerima Al-Quran. Maka di sini Allah mengatakan, apa tidak merenungkan Quran? Apakah karena tidak mengenal Nabi Muhammad SAW sehingga mereka mengingkari Al-Quran? Ataukah mereka malah bukan sekedar tidak mengenal, memang memusuhi Nabi Muhammad dengan mengatakan Muhammad gila, ya, dengan mengatakan Muhammad gila, padahal tidak, ya, karena Nabi Muhammad telah datang dengan membawa kebenaran kepada mereka, tetapi memang kebanyakan mereka itu benci dengan kebenaran. Jadi artinya banyak orang tidak merenungkan Quran, tidak mau mendekat pada Quran karena zalim, menzalimi diri sendiri, menzalimi Al-Quran, yaitu benci kebenaran. Itu faktor terbanyak, ya, faktor terbanyak orang tidak bisa mendapatkan keberkahan Quran karena tidak mau merenung. Kenapa kok tidak dapat jalan yang lurus? Karena meninggalkan Al-Quran. Baik, ibu sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan sebelum ada pertanyaan, ya. Imam Ibnu Qayyim berkata, saya tambahkan ucapan Imam Ibnu Qayyim. Secara umum, kata beliau, tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat bagi hati. Tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat bagi hati dibanding dengan membaca Al-Quran secara tadabbur dan tafkir. Jadi sesuatu yang paling manfaat bagi hati di dunia ini adalah membaca Al-Quran dengan perenungan dan pemikiran. Kenapa kok demikian? Karena Al-Quran itu telah menghimpun seluruh pos-pos perjalanan orang yang berjalan menuju Allah. Jadi tahap demi tahap orang yang menuju Allah itu diterangkan dalam Quran. Kedudukan-kedudukan yang bermacam-macam ada Quran. Hal ihwalnya ada dalam Quran. Orang yang beramal itu, ya, keadaan macam-macam orang beramal ada dalam Quran. Makom-makom orang yang makrifat ada dalam Quran. Pendek kata, dalam Quran sudah lengkap semuanya. Jadi cukup sesuatu yang paling berguna bagi hati untuk bisa menghidupkan hati, memfungsikan hati, mengembangkan hati. Mengembangkan apanya? Ya semua amalnya. Kecintaan dalam hati secara benar, kebencian yang ada dalam hati secara benar, kerinduan yang benar, harapan yang benar, tawakal, ridho, syukur, dan lain sebagainya panjang lebar diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim. Itu ya ada di Al-Quran semua. Itu yang bisa menuntun hati. Saya tambahkan satu lagi, Syekh Muhammad Rashid Ridho, ya. Lalu kita beri hadis, kemudian bisa tanya jawab. Syekh Rashid Ridho, Syekh Rashid Muhammad Rashid Ridho rahimahullah, beliau mengatakan begini, ketahuilah sesungguhnya kekuatan agama, wa'lam anna quwwatad din wa kamalal iman wal yaqin la yahsulani illa bi kasrati qiraatil Qur'an wastima'ih ma'at tadabburi bi niyatil ihtidak bihi wal amal bi amri wa nahi. Ketahuilah bahwa kekuatan agama ini, kesempurnaan iman dan keyakinan ini, kekuatan agama dan kesempurnaan iman, keduanya tidak bisa didapat kecuali dengan banyak membaca Quran, banyak mendengar Quran, disertai dengan tadabbur dan niat untuk mengambil hidayah Quran, untuk mengamalkan Al-Quran.
Kalau niatnya sudah minta mencari hidayah dan beramal, lalu wasilahnya membaca dan mendengar dengan tadabbur, pasti yang namanya kekuatan agama, yang namanya kesempurnaan iman didapat. Jadi niatnya, nawaitunya niat mencari hidayah, niat untuk diamalkan. Wasilahnya membaca Quran, mendengarkan Quran dengan tadabbur. Hasilnya pasti agamanya akan kuat, imannya akan sempurna. Luar biasa kesimpulan dari Imam Muhammad Rashid Ridho. Lalu beliau memberikan argumentasi begini, menarik Bapak Ibu. Tidaklah bangsa Arab itu mayoritasnya beriman, tidaklah mereka beriman kecuali setelah mau mendengar Quran dan memahaminya. Mereka mendengar Quran lalu memahami baru masuk Islam. Jadi sekali lagi itu fadilah Quran. Nabi pun ketika berdakwah, Nabi nggak macam-macam. Sebagaimana yang beliau sampaikan kepada kabilah-kabilah Arab, ketika beliau itu sudah ditolak, di Mekah ditolak, di Taif ditolak, lalu kembali ke Mekah setelah dapat perlindungan dari salah seorang Arab Quraisy, salah seorang yang masih kafir. Nabi kan mengatakan, ya, adakah orang yang mau melindungi saya untuk membawa kepada kaumnya agar aku bisa menyampaikan firman Tuhanku, karena kaumku telah melarang aku, menghalangi aku untuk menyampaikan firman Tuhanku. Jadi yang disampaikan Nabi cuma qala Allah, qala Allah, qala Allah, qala Allah. Itu dakwahnya. Nah, orang-orang yang tidak beriman karena tidak mau mendengar Al-Quran, yang beriman karena mau mendengar Quran. Kita lanjut. Ini bagus, ucapannya Muhammad Rashid itu bagus. Itu yang pertama. Kedua, dan tidaklah mereka, bangsa Arab itu, mampu membuka wilayah-wilayah baru yang namanya futuhat Islamiyah. Bukan menjajah ya, bangsa Arab bukan penjajah, tapi orang yang menyebarkan hidayah Islam. Tidak pernah menjadi penjajah untuk memperbudak bangsa lain, untuk mengeruk kekayaan negara lain. Oh tidak. Itu bedanya kolonialisme bangsa Eropa, ya, maupun Rusia maupun Amerika dengan bangsa Arab Muslim. Itu tidak pernah menjajah, tapi menyebarkan hidayah. Penjajah itu kan masuk merusak negeri, menjadikan bangsa yang dijajah itu jadi budak, ya, jadi budak, jadi romusa, kerja paksa, lalu kekayaannya diangkut. Nah, itu penjajah. Tapi kalau orang Islam datang atau perang menang, ya, mau masuk Islam, maka menjadi saudara dan tidak diganggu sama sekali. Bangsa yang takluk, ya sudah, hanya tunduk, bayar jizyah, dilindungi, mereka tetap bebas dengan agamanya atau dengan ekonominya, dengan sumber alamnya, ya, itu tidak dijajah. Nah itulah, nah kata Muhammad Rashid Ridho, tidaklah mereka itu membuka wilayah-wilayah di muka bumi ini, dan tidaklah memperluas pemakmuran mereka di muka bumi, dan tidaklah agung kekuasaan di muka bumi, kecuali karena buah daripada hidayah Quran. Buah dari hidayah Quran. Terus yang ketiga ini, dan tidaklah orang-orang yang memusuhi, yang membangkang dari para pembesar Mekah, ya,
yang melawan Nabi, menghalangi Nabi berdakwah, kecuali karena menghalangi Quran. Kalau Nabi Muhammad di mata mereka tetap al-amin, 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 tapi gara-gara bawa Quran, tidak suka dengan Qurannya, barulah Nabi dimusuhi dengan berbagai macam cara. Disebut dalam Al-Quran, sampai tulis Fussilat ayat 26. Fussilat ayat 26. Wa qala alladzina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an wal ghaw fihi la'allakum taghlibun. Wa qala alladzina kafaru, orang kafir itu berkata, la tasma'u li hadzal Qur'an, jangan kamu dengar Quran ini ya. Jangan kamu dengar Quran ini. Wal ghaw fihi, buatlah permainan, ya, kesia-siaan di dalam Al-Quran. Artinya kalau Quran dibaca, kamu tandingi dengan yang lain, dengan musik, dengan hiburan-hiburan, supaya telingamu tidak dengar Quran. Buatlah berbagai macam laghun, ya, untuk melawan Quran. Permainan-permainan, kebatilan-kebatilan, termasuk suara gaduh, suara hiburan, suara nyanyian. Untuk apa? La'allakum taghlibun, supaya kamu bisa menang. Orang Quran itu, orang anti Quran itu melawan Quran. Tujuannya untuk memenangkan peperangan melawan Quran dengan membuat berbagai macam cara, kegaduhan-kegaduhan, permainan-permainan yang bisa menutup Quran. Sementara orang yang ahli Quran, beriman kepada Quran, menangnya itu dengan memegangi Quran. Ini kalau direnungkan indah ini, ya, surat Fussilat ayat 26. Makanya kalau sudah 1, 2, 3 dimengerti, kata saya Muhammad Rasyid itu, karena beliau seorang pemikir juga, ya, ulama dan pemikir, maka hasilnya demikian. Berarti sudah poin 4 kalau menurut beliau, ya. Wa ma dha'ufal Islam mundzul qurunil wusta hatta zala aktsaru mulkih illa bihajri tadabburil Quran wa tilawatih wal amal bihi. Ini kesimpulan beliau, penemuannya. Tidaklah Islam ini melemah sejak abad pertengahan hingga kebanyakan kerajaannya, kekuasaannya atau khilafahnya itu hilang, kecuali gara-gara menghajar, meninggalkan tadabbur Quran, meninggalkan pembacaan Al-Quran, meninggalkan pengamalan Al-Quran. Jadi umat awal menang karena dengan Quran, umat Islam akhir zaman ini kalah karena meninggalkan Al-Quran. Meninggalkan Al-Quran itu proyeknya orang-orang kafir. Bagaimana caranya orang Islam dijauhkan dari Al-Quran? Karena Al-Quran sumber hidayah, sumber kebaikan, sumber keberkahan, kesembuhan, bahkan kemenangan. Nah, ini ibu-ibu sekalian rahimakumullah. Kemudian di bagian akhir perlu saya sampaikan hadis, ya. Bagian akhir perlu saya sampaikan hadis. Nah, kalau sudah tahu demikian, maka harus diketahui bahwa iman kita akan bertambah, akan menguat, akan berbuah yang sangat lebat kalau terus banyak membaca Al-Quran. Apalagi membacanya direnungkan, ditadabburi dengan maksud untuk mencari hidayahnya ataupun juga mencari pelajarannya, mencari obat kesembuhan darinya. Itu fungsinya Al-Quran. Termasuk banyak Bapak Ibu orang masuk Islam karena ruqyah, orang bertobat karena diruqyah. Karena dengan Al-Quran subhanallah
kesembuhan yang tidak didapat dengan yang lain melalui Al-Quran, baik penyakit rohani maupun penyakit jasadi, tapi tadi dengan iman dan perenungan. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yarfa'u bihadzal Qur'an aqwaman wa yada'u bihi akharin. Rawahu Muslim. Allah Subhanahu wa taala mengangkat beberapa kaum, mengangkat derajat dengan Al-Qur'an ini beberapa kaum, dan merendahkan dengan Al-Quran beberapa kaum yang lain. Jadi Quran itu bisa menjadi faktor kita naik derajat dan tingkat, tapi bisa kita menjadi orang yang jatuh dan hina. Kalau kita mendekat pada Quran, mendekap Quran, memegangi Quran, kita jadikan Quran sebagai jalan hidup, sebagai penerang kehidupan, maka kita akan derajatnya naik. Tapi kalau kita berpaling dari Quran, apalagi sampai benci dan musuh Quran, ya kita akan dihinakan. Makanya Nabi juga bersabda di dalam hadis yang lain, yaitu hadis Muslim juga, wal Quran hujjatun lak au alaik. Ingat, Quran itu bisa menjadi penolong kamu, bisa menjadi pemberat kamu. Jadi bisa menjadi hujjah yang menolong kamu, bisa menjadi musuh yang memberatkan kamu, yang memberatkan yang menjadi beban kamu. Ya tadi itu sikap kita yang menentukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Paling akhir, dan setelah ini kita buka pertanyaan sebentar kalau ada. Saya tutup dengan ucapan Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri rahimahullah yang wafat tahun 110 Hijriah dari Basrah, Irak, seorang ulama tabi'in terkenal, yang beliau itu menerangkan artinya ini sudah zaman dahulu, sejak zaman salafus soleh, sejak zaman salafus soleh. Kata beliau tentang tadabbur ini, demi Allah, tadabbur Quran itu tidaklah dengan menghafal hurufnya, tapi menyia-nyiakan kandungannya atau hududnya, batasan-batas hukum-hukum yang dikandungnya, hudud, ya hukum-hukum yang dikandungnya atau batasan-batasannya. Ayatnya dihafal, tapi isinya dilanggar. Contoh paling gampang, Bapak Ibu, kira-kira orang muslim hafal tidak surat Humazah? Wailul likulli humazatil lumazah. Kira-kira banyak tidak kaum muslimin yang menghafal? Banyak, karena surat pendek. Kira-kira ada tidak ya orang hafal surat Humazah, tapi tanpa sadar kebiasaannya menggunjing orang, menghina orang, ngerasani orang, melecehkan orang, dengan isyarat tangannya, kerdipan matanya, dengan peragaan-peragaan, nirukan jalannya, nirukan apanya untuk lelucon-lelucon, dan dengan julukan-julukan melalui lesannya. Ada kira-kira? Kita bayangkan ya, kira-kira ada nggak? Nah, kan ada umat-umat Islam masih kebiasaannya itu suka ngerasani tetangga, orang lain, menghina, merendahkan. Kalau ketemu itu ya fulan gini, fulana begini.
kadang dengan gerakan, kadang dengan julukan atau label-label atau dengan ungkapan. Bapak rahimahullah, wailul likulli humazah. Humazah itu orang yang melecehkan, mencemooh, menggunjing melalui gerakan-gerakan. Lumazah melecehkan orang melalui lesan. Jadi banyak orang itu hafal suratnya tapi belum bisa mengamalkan isinya, gitu ya. Nah, itu biasanya kok bisa terjadi karena kurang tadabbur, kurang mengerti kandungannya, sehingga dia hafal sudah lafadznya, cuma isinya tidak dia tangkap. Padahal hidayah itu adalah isi dan kandungan Quran, itulah yang dimasukkan ke hati lalu jadi akhlak, lalu jadi amaliyah. Ini itu sekedar contoh. Jadi kata Imam Hasan Basri, ya tadabbur Quran bukan hanya dengan menghafal hurufnya lalu menyia-nyiakan hukum-hukum yang dikandungnya. Nah, sehingga misalkan orang yang seperti ini biasanya syiarnya, kata beliau, aku sudah baca Quran semua, aku sudah hatam. Aku hatam loh, tidak satu pun huruf yang saya tinggalkan. Padahal kata Imam Hasan Basri, bukan hanya satu huruf, seluruh huruf Quran sudah kamu jatuhkan. Karena kamu hanya perhatian dengan hurufnya yang kosong, tanpa perhatian dengan isinya. Ini untuk menunjukkan bahwa tadabbur itu lebih inti. Ya, membaca itu penting, bagus, tapi jangan hanya berhenti di situ. Makanya kata beliau, ada orang yang begitu hatam, cuma sayang akhlaknya tidak tercermin akhlak Quran dalam keseharian, amalnya tidak tercermin amalan Quran keseharian. Jadi intinya itu bahkan ada yang ngomong, saya membaca surat ini tanpa nafas loh, cuma satu nafas aku betah. Jadi ini kata beliau loh, itu wafat 110 Hijriah. Ya, 1300 tahun lebih yang lalu. Karena ulama tabi'in. Tapi beliau sudah memberi contoh begitu gitu ya. Sudah memberi contoh demikian. Nah, sampai akhirnya semoga tidak banyak orang yang begini, kata beliau. Semoga tidak banyak orang yang begini. Nah, inilah saya pikir cukup kiat memantapkan iman, menambah, menumbuh kembangkan dan menguatkan iman melalui membaca Al-Quran dan merenungkan Al-Quran. Sebagai orang awam cukup renungkan melalui terjemahannya yang jelas. Dan secara umum Quran itu isinya jelas. Untuk hal-hal walaupun terjemahan masih belum jelas, maka itu pending, kasih tanda, tanyakan kepada ustadz. Jangan dipaksa, jangan memaksa diri. Itu aja kuncinya, pasti iman akan bertambah. Apalagi membaca tiap hari. Ya, Bapak Ibu baca tiap hari, apalagi punya cucu. Sama baca di depan anak-anak, di depan cucu sebagai guru dan contoh bagi anak cucu kita. Sehingga kalau ngajak anak sini, ayo baca Quran. Sama Jidi, sama Uti, sama nenek, sama kak, dan seterusnya, itu manut. Karena yang dia lihat ya memang orang baca Quran, bukan hanya lesan. Maka ibu sekalian, mohon maaf nggak banyak karena saya harus langsung ke Nganjuk. Nggih, monggo ada pertanyaan singkat-singkat mohon. Bismillah. Kalau ada pertanyaan. Insya Allah dimengerti nggih. Memang banyak teori ya, tapi banyak kutipan dari ulama, mudah-mudahan itu membantu banyak ayat, banyak pengalaman para ulama. Ya semoga itu berguna bagi saya, bagi ibu semuanya. Kita juga tambah ilmu, tambah iman, tambah istiqomah, tambah semangat dalam kebaikan ini. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira sampun nggih, saya tak segera pamit. Sampai berjumpa lagi insya Allah di waktu akan datang. Tentang yang akan datang kita bicara
Bahkan kalau memulai akan datang dengan pertanyaan nggak apa-apa, saya tampung apa kalau ada pertanyaan. Insya Allah kita akan belajar tentang menambah iman melalui Asmaul Husna, ya, melalui Asmaul Husna dan sifat-sifat Allah. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Mohon maaf ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.